Selamat pagi, Namo Buddhaya. Hari ini kita akan belajar tentang kualitas dana. Dapat juga dilihat di buku paket halaman 119 sampai 120. Faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas dana. Ada faktor intern atau faktor dari dalam dan faktor ekstern, faktor dari luar. Faktor intern artinya keadaan batin si pemberi ketika berdana dilakukan dengan pengertian benar, keyakinan yang mantap, kehendak yang tulus, perasaan ikhlas, cinta, dan kasih sayang serta simpati. Faktor ekstern artinya pengaruh dari luar, misal bentuk dana, bermanfaat, bersih, membahayakan atau tidak, waktu memberi apakah tepat atau tidak, orang yang diberi apakah orang yang pantas atau tidak. Kualitas dana ada 3. Niat berdana, manfaat dana yang diberikan, dan barang yang diberikan. Nah, yang pertama, niat pemberi dana. Nah, ada 3 tahapan. Niat sebelum berdana, niat ketika memberi dana, dan niat ketika selesai berdana. Jika berdana dengan niat baik, maka dana tersebut termasuk dana yang berkualitas tinggi. Dana dengan niat yang baik yaitu berdana dengan rasa senang, penuh kasih sayang dan ikhlas. Yang kedua, berdana yang berkualitas juga dipengaruhi oleh manfaat dana itu sendiri. Ya, ada 4 kategori. Yang A, pemberian kecil, manfaat kecil. Artinya, pemberian tersebut sedikit dan diberikan kepada orang yang tidak membutuhkan. Contoh, seseorang yang kaya raya tetapi dia sangat kikir atau pelit sehingga tidak mau berdana dengan banyak padahal dia mampu dan setulus hati. Yang B, pemberian kecil manfaat besar. Artinya, pemberian sedikit tetapi diberikan kepada orang yang sangat membutuhkan. Contoh, seseorang yang miskin yang memberikan dananya dengan jumlah yang sedikit, tetapi ia berdana dengan tulus dan tanpa pamrih. Yang C, pemberian besar manfaat kecil. Artinya, pemberian tersebut banyak jumlahnya, tetapi diberikan kepada orang yang tidak membutuhkan. Contoh, orang-orang yang membunuh binatang untuk dikorbankan kepada para dewa dengan disertai perayaan yang besar dan segala macam upacara persembahyangan. Hal ini memerlukan biaya yang besar, tetapi pahala atau kebaikan untuk mereka yang melaksanakan sangat sedikit. Nah, ada juga contoh lain, berdana ulang tahun. Nah, ini juga termasuk pemberian besar tetapi manfaatnya kecil. Yang D, pemberian besar manfaat besar. Artinya, pemberian tersebut banyak dan diberikan kepada orang yang sangat memerlukan. Contoh, ada seorang yang mendirikan wihara, panti asuhan, rumah sakit, sekolah, tempat ibadah, dan lain-lain yang dilakukan dengan hati yang tulus dan tanpa pamrih. Pemberian dana yang tulus akan membuahkan hasil yang sangat besar. Yang ketiga,
barang yang diberikan. Ada 3 kategori. Yang A, berdana barang yang buruk dan sudah tidak terpakai. Yang B, berdana barang yang baik. Yang C, berdana barang yang lebih baik dari barang yang kita pakai. Nah, kesimpulannya, dana yang berkualitas dipengaruhi kemurnian pemberi dan penerima dana. Yang pertama, jika berdana diperoleh dengan cara yang benar, tetapi diberikan kepada orang yang tidak baik, maka dapat menjadi rendah kualitasnya. Yang kedua, jika dana diperoleh dengan cara yang tidak benar dan diberikan kepada orang yang baik, maka dana menjadi rendah kualitasnya. Jika dana diberikan dengan tidak benar dan diberikan kepada orang yang tidak baik, tidak berperilaku baik, maka kualitas dananya sangat rendah. Yang keempat, dana yang diperoleh dengan cara benar dan baik dan diberikan kepada orang suci, berperilaku baik, maka kualitas dananya menjadi sangat tinggi. Dalam berdana, hendaknya diberikan dengan senang hati saat memberikan ataupun sesudah memberikan. Dana juga harus yang bermanfaat untuk penerimanya. Ya, demikian tadi pembelajaran kita. Untuk selanjutnya, ini ada tugas, silakan disalin di buku latihan. Nanti kalau sudah, kirim ke teacher, ya. Nah, demikian tadi penjelasan dari teacher. Terima kasih. Namo Buddhaya.